Oke, ketemu lagi kita. Kali ini saya akan membahas tentang menganalisa atau memprediksi IHSG itu sampai pada bulan September, 1 bulan ke depan ya, dengan teknologi AI. Seperti biasa, podcast saya adalah Pintar Bersama Teknologi AI. Kali ini langsung saja saya akan membahas terkait atau memprediksi IHSG sampai dengan bulan September ya, 1 bulan ke depan ya. Nah ini memang saya live ya, jadi saya live, saya belum bertanya apa-apa, saya langsung mencoba apa-apa yang saya input untuk menganalisa ini ya. Oke, mari kita lihat. Jadi seperti biasa tentu saya menginput yaitu data atau grafik IHSG yang saya ambil dari sekuritas saya ya. Dari ini ya. Kalau kita lihat ini yang saya ambil 1 tahun ya. Saya mencoba AI memprediksi dari tren 1 tahun pergerakan daripada IHSG ya. Nah, sekarang ini kan kita terakhir itu 7.902 ya. Sampai 1 bulan ke depan kah apakah dia akan tren naik atau dia akan turun. Ini berdasarkan analisa daripada atau prediksi AI yang saya gunakan adalah OpenAI ChatGPT ya, yang berbayar ya. Apakah dia bisa akan naik, trennya naik atau tidak? Data yang saya input adalah data grafik IHSG 1 tahun, periode 1 tahun ya. Oke, nah dengan apakah cukup dengan grafik ini? Saya kira tidak. Saya akan menambah atau bertanya tentang sentimen-sentimen lainnya terhadap IHSG ya. Oke, itu yang nanti saya akan coba karena ini baru pertama kali saya mencoba menganalisa atau memprediksi IHSG. Oke, jadi pertanyaan saya yaitu ini ya, pertanyaan saya yaitu langsung saya upload IHSG 1 tahun. Kemudian saya meminta dia melakukan prediksi saham 1 bulan ke depan sampai bulan September akhir. Sampai bulan September akhir. Saya tanya dulu seperti biasa, apakah akan naik atau gimana? Atau gimana ya? Silakan. Tanya dulu belum tambah embel-embel lain ya ini ya. Tanya dulu dia ya dengan grafik itu berdasarkan grafik yang ada itu kita lihat ya ini memang langsung dia melakukan analisis ya. Oke ya kita lihat ini dia sudah melakukan analisis. Oke kita lihat apa ya. Nah saya coba analisis yang berdasarkan grafik ya si composite IDX yang Anda tampilkan yang saya input datanya ya. Biasanya kan kita harus menginput data. Bisa saya tidak memasukkan itu dia menganalisa bebas. Tapi akan lebih bagus biasanya kita memberikan input data yang lebih real supaya dia lebih cepat tahu ya, supaya dia lebih cepat menganalisa. Nah, tren saat ini IHSG baru saja menembus level 7.900 setelah rally kuat sejak Juni 2025 dari kisaran 6.600 ke 7.900 naik kurang lebih 20%. Saat ini berada di fase konsolidasi sideways dekat resisten 8.000 ya. Itu satu ya. Oke, kita lihat ini analisa AI berdasarkan data grafik IHSG 1 tahun. Kemudian kedua, support dan resistance penting ya. Ini support dan resisten ini sangat penting. Resisten kuat itu di 8.000 sampai 8.100, area psikologis dan technical top ya, ini ya. Kemudian support terdekat adalah 7.700 dan 7.750 ya. Coba kita lihat itu kita ada grafik kalau kita mau belajar yang model-model lama kan kita harus tarik garis seperti saya lihat para analis-analis saham ya. Kalau ini kan tidak perlu kita tarik-tarik, biarin aja AI yang memberikan mana resisten, mana supportnya ya. Jadi lihat ya, resisten kuat ada di 8.000, 8.100. Support terdekat 7.700, 7.750. Support kuat itu 7.400 jika koreksi lebih dalam ya. Ini support dan resisten penting yang kemudian sinyal candlestick dan volume ya. Kita lihat sinyal candlestick dan volume. Beberapa hari terakhir candlestick menunjukkan melemah dengan volume relatif menurun ya. Ini ntar saya cek apa dia ada ya. Oke, jalan ya. Oke. Jadi beberapa hari terakhir candlestick menunjukkan melemah dengan volume relatif menurun. Indikasi distribusi atau konsolidasi. Belum ada tanda pembalikan bearish besar, tapi rawan koreksi jangka pendek ya. Oke.
Nah, prediksi 1 bulan ke depan hingga akhir September 2025. Jadi ini menurut AI, skenario bullish itu 60% jika IHSG mampu menembus 8.000 dengan volume besar. Target kenaikan bisa ke 8.150 sampai 8.250. Skenario sideways, jadi dia kasih 1 bulan, jadi tetap dia kasih 3 skenario ya. Skenario sideways 30% ya. Jadi uh, dia skenario bullish itu 60% jika dia mampu menembus 8.000 dengan volume besar. Target kenaikan bisa sampai 8.150 sampai 8.250. Probability bullish itu 60% ya. Nah, sekarang skenario sideways artinya ya dia tidak naik, dia ya 30%. IHSG kemungkinan bergerak di range 7.700 sampai 8.000 sambil menunggu sentimen global retail ya. Sambil menunggu sentimen global retail. Jadi dia mau sideways, kalau dia sideways itu di antara 7.700 sampai 8.000 ya. Itu menunggu sentimen global atau retail ya. Skenario bearish 10%. Jadi ya memang kelihatannya dia cuma akan bullish atau sideways ya, lebih probability walaupun tetap bearish juga 10%. Jika gagal bertahan di 7.700 bisa koreksi sampai 7.400 sampai 7.500. Nah, faktor-faktor apa saja yang menentukan ini probability. Jadi dia sudah memprediksi sampai bulan September itu dia 60% bisa bullish ya. Apalagi jika dia menembus 8.000 dengan volume besar. Dia bisa sampai ke 8150 dan 8250 ya. Kemudian probability skenario sideways itu 30% ya. Dia bergerak di range 7.700 sampai 8.000 sambil menunggu sentimen global dan retail. Bearish itu hanya 10% jika gagal bertahan di 7.700 dan dia bisa koreksi sampai 7.400 sampai 7.500. Nah, faktor-faktor penentu ini dia ya. Pertama, faktor-faktor penentu adalah data inflasi dan suku bunga BI. Ya, ini sangat berpengaruh terhadap kenaikan IHSG ya, turun naiknya IHSG. Satu, data inflasi dan suku bunga BI. Kemudian aliran dana asing atau net buy atau sell ya. Kemudian sentimen global, the Fed, harga komoditas, geopolitik ya. Oke. Jadi ini 3 faktor penentu data inflasi. Jadi kan kalau kita lihat pidato kenegaraan tentang era APBN ya itu bagus ya, positif dari presiden. Jadi nomor 1 ini bisa bagus ya, artinya bisa. Kemudian kalau ekonomi global bagus, kondisi geopolitik global bagus, Indonesia kan mudah-mudahan dia tidak banyak masalah. Dengan era APBN yang ada, kita optimis, maka 2 faktor ini dan termasuk sentimen global itu geopolitik ini tidak banyak gangguan-gangguan seperti kalau ada perdamaian di Ukraina ya, terjadi perdamaian kan sekarang sedang diupayakan antara Trump dan Putin kan. Bagian juga di Arab sana, kalau ini kondisi geopolitik bagus, harga komoditas ya akan bagus dan the Fed juga akan bagus, maka kesimpulannya itu 1 bulan ke depan hingga akhir September IHSG cenderung naik terbatas atau konsolidasi bullish selama mampu bertahan di 7.700. Breakout 8.000, peluang melanjutkan ke naikkan ke 8.200. Nah, itu kira-kira prediksi AI yang saya coba buat. Kira-kira bagaimana kondisi IHSG sampai dengan akhir bulan September ya. Mudah-mudahan prediksi AI ini ya bisa benar kan, bagus. Kalau dia skenario bullishnya 60% ya, dia probability dia akan 60% itu akan terjadi bullish sampai di 8150 sampai 8250 apabila dia tembus 8.000 ya. Oke, jadi intinya ini yang coba saya buat ya, dengan teknologi AI memprediksi potensi IHSG sampai bulan September akhir ya. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ya, sekali lagi ini disclaimer ya. Saya disclaimer bahwa ini hanya analisis saya ya.
analisis saya menggunakan teknologi AI dengan memprediksi IHSG sampai bulan September apakah dia akan naik atau sideways atau dia bearish atau turun. Nah, bullish, sideways atau bearish ya. Dan memang seperti yang sudah disampaikan tadi 60% dia bullish ya. Dia akan apalagi dia tembus 8.000 ya. Kemudian atau dia sideways ya, pergerakannya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kalau dia bullish itu dia bisa menembus sampai 8.150 sampai 8.250. Probability ini ada 60%. Sementara skenario sideways-nya 30%, dia hanya bergerak di range 7.700 sampai 8.000. Dan probability bearish itu hanya 10%. Jadi ya lebih banyak dia minimal sideways ya. Probability-nya akan terjadi itu sideways atau kecuali ada kondisi geopolitik yang tidak bagus, karena poin 1 itu kan data inflasi dan suku bunga BI kan ya mudah-mudahan dia bagus ya, tetap melihat RAPBN pidato RAPBN presiden itu bagus. Kemudian aliran dana asing kalau itu bagus kan, nah maka kemungkinan aliran dana asing ini akan masuk, sehingga kalau 2 poin ini maka probability bullish dan minimal sideways itu akan semakin berpeluang daripada bearish ya, karena bearish hanya 10%. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di podcast saya yang lain.